program di kelas satunya Pak, kelas 1 SMP, programnya namanya Young Explorer. Ya, jadi mereka ini kita tantang untuk membuat mimpi pergi ke suatu tempat. Jadi mereka berdiskusi, ada mana aja, ada Aceh, ada Padang, ada Lombok ya, ada ya. Kemudian ada Papua, Makassar gitu ya. Mereka berdiskusi, menganalisa apa saja daerah yang bisa dijadikan pembelajaran buat mereka. Dan akhirnya yang terpilih adalah Sumatera Barat. Setelah terpilih Sumatera Barat, akhirnya mereka memutuskan untuk bagaimana caranya mendapatkan uang untuk pergi ke sana. Mereka berjualan Pak Wali Kota. Oh iya? Iya, berjualan. Kemudian ada yang minta bayaran ayahnya untuk cuci mobil, cuci motor, dapat uang fundraising gitu ya. Kemudian ada juga kita presentasi ke perusahaan-perusahaan. Ya, gurunya melatih mereka untuk public speaking. Kemudian presentasi di perusahaan, memohon sponsor dan macam-macam, sehingga alhamdulillah 1 tahun lebih sedikit mereka bisa mewujudkan cita-cita mereka di dalam 1 tahun ini ke Sumatera Barat. Jadi mereka yang explorer mengeksplorasi ilmu-ilmu yang ada di Sumatera Barat. Ya, luar biasa ini. Ya, jadi agendanya kami silaturahmi Bapak. Dan tentunya ini ya, anak-anak juga pengen ngobrol-ngobrol sama Bapak Wali Kota terkait dengan program ini gitu Pak. Program sekolah gitu Pak. Kedatangan kami, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Sekolah Alam yang hadir di sini, guru dan seluruh murid ya, walaupun yang masuk pada hari ini adalah perwakilan ya. Dan kita menyampaikan ucapan selamat datang di Kota Sawalunto, salah satu kota warisan budaya dunia yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2019 lalu. Ada Mas ya Pak? Iya, silakan. Jadi kenapa Sawalunto ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia ya. Jadi kita cerita sedikit ya. Tahun 1800-an ada revolusi industri di Eropa. Ditemukan mesin-mesin uap. Mesin-mesin uap itu membutuhkan bahan bakar dari fosil. Salah satunya ditemukanlah cadangan deposit yang sangat besar, yaitu yang disebut dengan tanah hitam oleh masyarakat yang ada di sini di daerah cekungan Sungai Ombilin, yang konon katanya adalah yang bernama batu bara. Batu bara ini sebagai bahan bakar dari peralatan mesin-mesin efek dari revolusi industri. Jadi revolusi industri yang pertama itu tahun 1800-an ya. Itu dengan ditemukan mesin-mesin uap. Dan mesin uap ini tidak akan bisa jalan tanpa batu bara Sawalunto. Tanpa batu bara. Dan kebetulan memang depositnya paling besar di Sawalunto. Makanya ditemukan cadangan deposit yang luar biasa, dibangunlah kota tambang terintegrasi. Dan ini merupakan investasi yang sangat besar bangsa Eropa tahun 1800-an. Karena tanpa cadangan batu bara ini, mesin-mesin uap yang dia produksi tidak akan bisa berjalan gitu. Sebagai bahan bakar. Jadi kalau bicara uniknya, Sawalunto ini sangat berbeda dengan kota-kota lain yang ada di Sumatera Barat. Kota yang tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi kota yang benar-benar dibuat, didesain dan direncanakan. Ini beda Sawalunto. Apa yang dibangun waktu itu ada tiga elemen besar yang dibangun. Yang pertama adalah kota tambang terintegrasi, lengkap dengan fasilitasnya. Itu kota Sawalunto adalah kota tambang terintegrasi dengan peralatan yang sangat modern pada zamannya. Dibangun power plant, pembangkit listrik tenaga uap. Itu pembangkit listrik pertama di Sawalunto. Jadi kalau Sumatera masih gelap-gelap waktu malam, tahun 1800-an Sawalunto sudah terang benderang. Sudah ada tombol listrik di dinding. Kalau
Kalau daerah lain di Sumatera belum ada. Jadi tahun 1800-an itu kita masak tidak lagi pakai kayu. Di sini sudah masak pakai tenaga uap. Nah, yang sekarang kita jadikan sebagai museum Gunanarsum. Itu tempat memasak masakan bagi karyawan tambang, pasien rumah sakit dan masyarakat yang ada di sekitar. Tahun 1800-an kita sudah punya rumah sakit rujukan dan bisa mengoperasi pasien karena memang sudah ada dokter dari Eropa. Ada 20 orang dokter Eropa pada waktu itu. Tahun 1800-an kita sudah punya telepon. Walaupun telepon enggol mungkin anak kami belum melihat ya. Nanti dilihat di museumnya. Telepon enggol itu canggih sekali pada zamannya, lebih canggih pada gadget yang ada sekarang. Pada zamannya. Kemudian kita juga punya transportasi tenaga uap. Rangkaian kedua itu dibangun jalur transportasi setelah batu bara diekstraksi, diambil, dibangun jalur transportasi dari Sawalunto sampai ke Padang melalui kereta api. Kereta api pun tenaga uap. Nah, sekarang nanti ada itu di Museum Kereta Api, ada lokomotif uapnya E1060 yang kita kenal dengan Mak Hitam. Kenapa kita beri nama Mak Hitam? Karena memang kalau orang Padang itu menyebut sesuatu itu identik dengan bentuk fisik. Karena lokomotif ini adalah warnanya hitam, dia sebut Mak Hitam. Nah, gitu. Kalau umpamanya lokomotifnya itu warna putih, mungkin Mak Utir. Itu transportasi yang sangat canggih. Karena daerah lain waktu itu masih pakai pedati. Nah, kita sudah pakai kereta api, sangat canggih. Kemudian kita juga bangun pelabuhan Emmahaven atau yang kita kenal dengan pelabuhan Teluk Bayur. Jadi ekstraksi batu bara diambil itu dibawa ke pelabuhan ke Padang, kemudian dikapalkan sampai ke Eropa. Dan itulah yang menghidupi mesin-mesin di Eropa pada tahun 1800-an. Sehingga memang Belanda yang melakukan penambangan tersebut menjadi negara pusat perdagangan yang sangat maju tahun 1800-an. Karena dia dapat cadangan batu bara di Indonesia. Ini tambang batu bara yang sangat besar. Tahun 1800-an ini tambang batu bara terbesar di Asia Tenggara pada waktu itu. Jadi belum ada Indonesia. Efek dari tambang batu bara itu berbagai masyarakat datang dari berbagai penjuru. Sehingga Sawalunto menjadi kota yang multi etnis, berbagai macam suku, ras, budaya dan agama berpadu. Sehingga membuat adat tersendiri dan juga bahasa tersendiri. Ada namanya bahasa Tangsi, bahasa Kreolnya itu bahasa gaulnya zaman dulu, itu penggabungan dari masyarakat sekitar, namanya bahasa Tangsi, penggabungan dari bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa Bugis, bahasa Cina, itulah digabungkan membentuk satu bahasa Tangsi. Ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Jadi unik di Sawalunto. Maka kalau bicara Sawalunto kita ada reog, ada kuda kepang, multikultur. Jadi ada randai, kesenian dari lokal. Kemudian dari Batak juga ada tari ronggeng, ya lengkap. Karena memang ini kota industri yang sangat maju dan memang dari berbagai macam penjuru datang. Bahkan dari Irian pun ada dulu. Irian dan Ambon ada sampai ke sini. Nah, itulah cerita tentang Sawalunto. Tapi yang namanya batu bara itu kan sumber daya alam yang tentu tidak dapat diperbarui. Akhirnya tahun 98 karena penambangannya sudah semakin dalam, PT Bukit Asam sebagai pengelola tambang pada waktu itu menghentikan produksi batu bara. Yang mungkin dianggap tidak untung lagi. Tahun 98 tutup tambang batu bara Bukit Asam. Sehingga karyawan tambang yang sepertiganya penduduk Sawalunto itu hijrah pindah ke Tanjung Enim. Nah, dan uniknya lagi di Sawalunto ini kota yang penduduknya turun jumlah penduduknya pada waktu itu.
Kalau di Indonesia kan tidak ada yang turun. Biasanya yang turun itu kan di Eropa. Jumlah penduduk kota itu turun. Dan terjadi penurunan karena memang terjadi ekspansi, eksodus ya, eksodus yang besar-besaran. Dan kota Sao Lunto menjadi kota yang hampir mati. Kota yang hampir mati. Dan kalau kita baca sejarah, di Eropa itu kota-kota bekas tambang itu menjadi kota hantu. Kota hantu. Kota hantu itu artinya tidak ada penduduknya lagi. Nah, kita tidak ingin menjadi hal yang demikian. Kita ingin hidup, ingin eksis, makanya kita beralih fungsi. Bersepakat seluruh masyarakat. Jadi adik-adik hadir di sini, hadir di salah satu kota wisata tambang. Jadi kalau bicara wisata banyak mungkin tempat wisata, tapi kalau wisata tambang di Indonesia cuma ada di Sao Lunto. Nah, tambang di sini ada dua macam, tambang underground, tambang dalam pengambilannya, dan tambang open pit, tambang terbuka. Nah, kalau tambang terbuka mungkin tadi lewat Kandi ya. Ya, itu lewat Kandi tadi Bu Aton ya. Nah, itu mungkin masih kelihatan bekas-bekas tambang batubara terbuka. Kemudian kalau tambang dalam itu dalam bentuk terowongan atau tunnel-tunnel bawah tanah. Jadi di bawah perut bumi Sao Lunto itu banyak bersiliweran lubang-lubang tambang, tempat pengambilan batubara. Dan mungkin nanti ada salah satu lubang tambang yang sudah kita jadikan objek wisata. Silakan nanti untuk mengunjungi dan memasuki tempat tersebut. Dan mungkin bisa mempraktekkan cara pengambilan batubara pada zaman. Memang sejarahnya itu sejarah terjadi tambang batubara. Inilah yang kita sepakati bahwa kita menjadi kota wisata tambang. Akhirnya kita mendapat penghargaan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia. Kemudian sejarah penambangan itu sendiri memang ada juga sejarah kelamnya. Pekerja tambang itu ada yang pekerja paksa, yang orang rantai, orang berbagai macam suku dari daerah Jawa, yang ada lagi nama hanya nomor. Sampai kalau meninggal makamnya hanya ada nomor, di batu nisan itu hanya ada nomor. Seperti perbudakan gitu ya Pak. Iya. Sejarah tentang dan kebetulan memang ada juga turunannya masih berada di Sao Lunto dan sudah menjadi orang Sao Lunto. Itulah sejarah singkat, tapi nanti kita tidak akan menyampaikan secara rinci. Silakan adik-adik sendiri untuk melihat secara rinci, melihat tempat dan sekaligus mempelajari tentang Sao Lunto. Silakan dieksplor tempat-tempat yang ada di Sao Lunto. Ini merupakan tempat yang luar biasa, sejarah yang luar biasa, perpaduan teknologi revolusi industri tahun 1800 berpadu dengan budaya lokal lengkap di Sao Lunto. Nah, inilah seperti bangunan-bangunan nanti akan kelihatan kalau di Kota Lama itu bangunan kita mirip dengan bangunan-bangunan Belanda era tahun 1880 sampai 1930, karena memang yang membangun itu adalah orang-orang yang di sana. Nah, itulah tentang sejarah singkat seperti itu. Nah, di samping heritage kita juga punya tempat-tempat wisata lain, desa wisata dan lain-lain sebagainya. Kalau waktunya lama silakan dikunjungi semua tempat wisata yang ada di Sao Lunto, dan jangan lupa ini harus ambil foto dan membuatnya di media sosial, sekaligus mempromosikan tentang keunikan dan sejarah yang luar biasa tentang Sao Lunto itu sendiri. Gitu. Ya. Nah, silakan kalau masih ada yang mau tanya-tanya, dan sebelum itu silakan diminum. Iya. Ini luar biasa, Masya Allah. Ternyata teman-teman ada di tempat yang istimewa sekali gitu ya. Ini jadi pembukaan kita untuk mengunjungi 3 museum nanti yang akan kita kunjungi Pak Wali. Oh ya. Nanti kita akan kunjungi 3 museum tersebut. Ya, teman-teman silakan. Ayo, sambil diminum. diminum. Silakan, ada yang mau bertanya. Ya. Siapa dulu mau bertanya? World Heritage Ombiling Commining. Ya. Nah, maksud dari Ombiling Commining itu apa? Nah, tadi sudah Pak Singgung juga ya, bahwa Sao Lunto itu mendapat legitimasi berstandar internasional, dan kita punya sertifikatnya seperti yang kita lihat. Ini adalah sertifikat dari UNESCO.
kita mendapat penghargaan ini pada bulan Juli 2019 pada sidang UNESCO yang ke-43 di Baku, Azerbaijan. Ya. Apa yang kita dapatkan itu adalah Ombilin Coal Mining Heritage of Sawalunto, atau bahasa kitanya itu tambang batu bara Ombilin di Sawalunto. Itu yang ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dunia. Kalau bicara warisan budaya dunia, di Indonesia kita punya 5. Yang pertama itu Candi Borobudur, yang kedua Candi Prambanan, yang ketiga situs manusia purba Sangiran, yang keempat sistem pengairan Subak di Bali, yang kelima tambang batu bara Ombilin. Kenapa kita ditetapkan sebagai warisan budaya dunia? Karena ini memang merubah sejarah. Tambang batu bara Ombilin ini merubah sejarah, merubah hidup orang Sumatera pada waktu itu, merubah hidup orang Eropa. Dengan adanya revolusi industri ini tidak akan bisa berjalan tanpa batu bara. Nah, itu dasar penetapannya itu. Jadi perpaduan teknologi yang luar biasa berpadu dengan budaya lokal. Itu penetapan warisan tambang batu bara Ombilin. Jadi ini sejarahnya sebenarnya yang ditetapkan. Bukan berarti bangunan-bangunan ini, tetapi sejarahnya. Tetapi ini tentu dibuktikan dengan bangunan-bangunan yang ada. Nah, itulah yang disebut dengan tambang batu bara Ombilin, Ombilin Coal Mining Heritage of Sawalunto. Karena ini merupakan tambang batu bara terbesar pada zamannya. Dan di samping tambang batu bara ini menghidupkan, termasuk sebagai penghidup dari revolusi industri. Tanpa ada batu bara, revolusi industri tidak ada. Tidak ada apa-apa. Dunia ya, bukan cuma Indonesia. Ya, dunia. Memang ditemukan cadangan batu bara yang sangat besar sekali pada waktu itu, dengan kalori yang sangat tinggi, kalori yang sangat bagus. Dan kebetulan penemunya itu, penambang itu Insinyur William Hendrik de Graaf. Nah, juga memang meninggalnya di daerah sini, ujung perbatasan. Nah, itulah sejarahnya. Memang kalau kita pikir-pikir pada zaman dahulu memang Eropa sudah jauh lebih maju ya daripada kita. Kita hanya melihat itu adalah lapisan tanah hitam yang bisa dibakar. Eropa sudah menjadikan itu sebagai bahan bakar untuk mesin yang diciptakan. Memang sudah lebih maju, dan sampai dia tidak mungkin jauh-jauh orang Belanda menghabiskan investasi yang luar biasa, membuat pelabuhan, membuat jalur kereta api, hanya untuk hal-hal yang tidak manfaat. Dan ini memang sangat bermanfaat sekali. Dan Belanda memang menjadi penguasa waktu itu di Eropa karena dia punya batu bara. Padahal batu baranya batu bara Indonesia. Tanya perjuangan Bapak dari kecil sampai jadi wali kota. Ya, ini berat sekali. Pertanyaannya berat sekali. Kita ini sama seperti adik-adik sekalian, seperti anak-anak kami. Tumbuh, sekolah, dan normal seperti biasa. Kita melewati sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SLTA, terakhir kita menamatkan di Fakultas Hukum. Kemudian kalau bicara perjuangan jadi wali kota itu mungkin karena garis tangan, suratan takdir. Jadi ceritanya itu kita adalah orang yang tidak terlalu berbakat di dunia politik. Tidak terlalu bakat. Malah di organisasi pun kita termasuk orang yang tidak pernah ikut-ikut organisasi. Nah, tidak pernah ikut. Ya kan kelihatan itu kalau teman-teman kita itu hobi dengan dunia itu, dia ikut organisasi segala macam. Kalau kita termasuk orang yang tidak. Cuma masuk dunia politik itu kecelakaan. Kecelakaan. Jadi setelah tamat kuliah, karena di Sawalunto itu penghasilan atau pekerjaan yang paling banyak itu adalah tambang batu bara. Jadi kita ikut melakukan tambang batu bara pada waktu itu. Walaupun dengan disiplin ilmu yang berbeda. Tetapi ini bukan contoh yang baik ya. Bukan contoh yang baik. Harusnya penambang batu bara itu adalah insinyur tambang.
kita kebetulan kuliah di hukum. Setelah tamat kuliah hukum, kebetulan kita melihat peluang tambang batu bara itu waktu zaman era reformasi bisa putra daerah untuk melakukan penambangan, kita ikut menambang pada waktu itu. Akhirnya kita dirikan satu perusahaan dan punya karyawan. Nah, setelah punya karyawan dan itu karyawannya sudah mulai lumayan, datanglah salah seorang tokoh pemuda di daerah tempat asal kita dulu di Talawi, tempat adik-adik nginap. Tokoh pemuda itu minta bantu. Waktu itu dia mau jadi anggota DPRD. Untuk menjadi anggota DPRD itu kan dibutuhkan suara yang cukup banyak. Artinya harus ada tambahan suara dari calon-calon anggota legislatif yang lainnya. Dan dia minta bantu waktu itu untuk kita supaya ikut menjadi calon anggota legislatif sehingga bertambah suara salah satu partai pada waktu itu namanya Partai Amanat Nasional. Konsepnya untuk membantu menjadikan dia sebagai anggota DPRD. Oke, kita karena memang masih tetanggaan ya, kita bantu. Karena pertimbangannya waktu itu kenapa dia mengajak kita punya potensi waktu itu, tentu dari segi keluarga kita punya suara. Kemudian dari segi karyawan, kita punya karyawan dan itu memang potensi untuk menjadikan suara. Akhirnya kita memang bantu dia untuk ikut menjadi calon anggota legislatif. Nah, tetapi niat kita membantu ini memang karena kita ikhlas membantu, ya kita ikut kampanye supaya memang banyak suara ke partai kita. Cuma ya dilalahnya jadi masalahnya itu suara yang banyak itu bukan ke orang yang kita bantu, malah ke kita yang banyak suaranya itu. Oke, kita yang ditetapkan menjadi anggota DPRD karena kan sistemnya suara terbanyak. Jadi konsepnya kita ingin membantu, akhirnya masuk kita yang menjadi anggota DPRD. Itu periode pertama tahun 2004. Nah, kecelakaannya itu mau membantu, akhirnya kita yang jadi. Dan itu berulang sampai kita 3 periode jadi anggota DPRD. Nah, itu awal masuk dunia politik. Tapi lama-lama ini sudah menjadi fashion kita, dunia kita, bahwa memang kita berpikir untuk mengabdi ke masyarakat itu memang butuh kita sebagai pengambil kebijakan. Makanya kita masuk ke dalam bursa calon wali kota dan alhamdulillah berhasil pada tahun 2018 kemarin. Jadi itu perjuangannya. Dan semua itu tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan visi. Tidak ada lain daripada itu. Kita hanya bisa berusaha. Oke. Jadi yang bisa kita tangkap di sini, disiplin ilmu penting. Kalau bicara jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kita memang sampai kuliah itu hanya berharap bagaimana pola pikir kita lebih berkembang, itu saja. Kalau disiplin ilmu kita bisa belajar lah dari buku sekarang, dari buku dan segala macam. Tetapi kalau kita sampai ke jenjang yang lebih tinggi itu, cara kita menyelesaikan masalah itu agak sedikit berbeda dengan teman-teman kita yang mungkin jenjang pendidikannya di bawah. Itu saja sih sebenarnya. Ya, kalau masalah kehidupan realistis yang kita hadapi nantinya seperti apa ini kan berbeda ya. Berbeda apa yang dipelajari dengan masuk ke dunia tambang, yang berbeda. Akhirnya balik lagi ke dunia politik dan memang itulah lika-liku. Mau jadi calon wali kota juga belajar sama bapak besok. Kalau orang sudah datang, untuk supaya orang lebih banyak datang, tentu harus ada legitimasi berstandar internasional. Dan tentu ada janji kita akan menjaga, merawat dan melestarikan. Nah, ini. Jadi kita menjaga dan melestarikan itu prosesnya sejak tahun 2014. 2004 ya. 2004 ya, Mbak. Nah, waktu termasuk salah satu pelaku. Jadi akhirnya kita ditetapkan dan syarat dari UNESCO itu bukan syarat yang gampang. Dia penilaiannya tidak mau diintervensi. Tidak mau diintervensi, cuma kita harus menyiapkan regulasi masyarakat tentang bagaimana kita menjaga, merawat dan melestarikan warisan tambang batu bara.
secara dinas kita membuat dinas tersendiri namanya dinas kebudayaan. Ini dalam rangka menjaga itu. Kemudian kita membuat regulasi perda-perda. Bagaimana untuk bangunan-bangunan heritage itu, nah, itu tidak boleh kita rubah bentuk, tidak boleh. Jadi kalau ada perubahan bentuk, nah, itu berarti pelanggaran, ada sanksi. Nah, itu salah satu rangka kita menjaga merawat dan melestarikan. Dan memang perjalanannya panjang. Ya, termasuk salah satu cita-cita daerah yang dirancang dan juga diperjuangkan. Ya. Jadi, hasil yang luar biasa ya dengan rancangan. Sekarang ada lagi, Pak Nur? Oh, boleh. Silakan. Boleh. Tokoh-tokoh yang perjuangan dari Sawalunto tuh ada siapa aja Pak? Tokoh pejuang. Tokoh ya. Tokoh-tokoh yang terkenal kayak pejuang gitu. Pernah dengar Muhammad Yamin? Nah, Muhammad Yamin itu dekat dari tempat kita nginap itu semalam. Dia salah seorang tokoh pendiri bangsa, termasuk dalam panitia BPU PKI dan PPKI. Kemudian pelopor dari Sumpah Pemuda, ketua Yong Sumatera. Nah, itu adalah tokoh yang sangat luar biasa dan dia yang mendesain Pancasila. Pancasila itu dia mendesain, cuma dalam kesepakatan terakhir salah satu sila pertamanya kita diganti. Karena Muhammad Yamin itu adalah merupakan tokoh yang Islami, dia membuat pasal pertama itu adalah ketuhanan yang menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Iya. Itu bunyinya sila pertama. Sila kedua, tiga, empat, lima sama Sama. dengan Islam. Nah, itulah yang disepakati oleh para pejuang. Nah, akhirnya dirubah sila pertama karena kita berbagai macam agama pada waktu itu yang mendirikan negara ini. Tokoh luar biasa dan berapa kali menjabat sebagai menteri sampai akhirnya meninggal dan beliau beramanat meninggal dikuburkan di samping ayahanda beliau itu di Talang. Jadi kalau ada waktu dibawa ya Siapa? boleh. Siapa? Dan dia juga punya adik namanya Adi Negoro. Adi Negoro ini nama kecilnya adalah Jamaluddin, itu tokoh pers nasional. Adi Negoro ini adalah nama penghargaan. Itu adik beliau sih. Jamaluddin Adi Negoro. Nah, dengar Bianca Adi Negoro, Bianca Adi Negoro. Itu berstandar nasional pada waktu itu. Karena efek dari revolusi industri tadi, efek dari tambang batu bara Obilin. Nyambung ya, Pak? Nyambung. Kenapa banyak orang Sumatera Barat waktu itu menjadi pendiri bangsa? Karena memang waktu itu orang Sumatera Barat sudah bisa bersekolah, dia punya sudah jalur transportasi yang sangat mumpuni. Bayangkan tahun 1926 Muhammad Yamin itu gampang ke Jakarta karena dia jalan kaki dari Sawalunto, dari Talawi sampai ke Sawalunto naik pedati. Dari Sawalunto naik kereta api sampai ke Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Emafen. Kemudian dari Pelabuhan Emafen mendarat di Pelabuhan Sunda Kelapa di waktu itu. Ya gampang, dan dia bersekolah di sekolah hukum Belanda waktu itu. Begitupun tokoh-tokoh Sumatera Barat yang lainnya. Karena jalur transportasinya lancar. Bukan berarti orang dari daerah lain tidak punya kemampuan. Mereka punya kemampuan, cuma mungkin akses untuk bersekolah ke Jakarta, ke luar negeri pada waktu itu hanya dimiliki oleh orang yang punya jalur transportasi. Nah, itu cerita. Ya. Saya mau nanya Pak, bagaimana cara Bapak untuk memastikan kalau warga-warga Sawalunto itu hidup rukun dan damai walaupun banyak agama-agama juga ya? Ya. Pertanyaannya agak apa? Berat ini pertanyaan. Ini bukan pertanyaan anak SMP. Yang pertama, Sawalunto ini adalah salah satu contoh kecil dari Bhinneka Tunggal Ika. Kalau bicara Bhinneka Tunggal Ika, Sawalunto sudah lebih dulu dari negara ini ada. Tahun 1800-an, berbagai macam Agama. ras, budaya dan agama berpadu di sini.
dan itu sudah berjalan sekian tahun, sekian ratus tahun. Tapi tentu kita harus jaga dan kita harus rawat. Pada era sekarang memang gampang sekali terjadi gesekan-gesekan terhadap isu-isu keagamaan. Dan Sawalunto ini kita punya gereja Kristen, Protestan ada, Katolik ada. Karena memang gereja itu sudah dibangun sejak zaman lalu. Jadi kita membuat forum FKUB, forum kerukunan umat beragama, dan itu kita memang biaya di APBD. Isinya adalah seluruh tokoh agama. Kalau dari Islam ada perwakilan dari MUI, kemudian dari organisasi agama NU, Muhammadiyah, kemudian dari pihak gereja juga ada. Nah, jadi kalaupun ada permasalahan diselesaikan oleh FKUB terlebih dahulu. Itu langkah kita. Dan FKUB kita itu termasuk dapat penghargaan ya, karena memang tidak banyak daerah lain yang punya FKUB seperti itu. Apalagi Sumatera Barat, di luar Sawalunto itu kan rata-rata mayoritas Islam. Nah, kalau Sawalunto dia heterogen, Karena multi etnik gitu ya. multi etnik. Kalau daerah lain di Sumatera Barat tidak, makanya FKUB di daerah lain juga tidak begitu berjalan. Nah, kalau Sawalunto berjalan, itu langkah kita. Dan alhamdulillah berjalan. Kenapa multi etnik? Karena tambang juga. Karena tambah Nyambung lagi. ke cerita awal tadi. Gitu ya. Sudah? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afifah. Di era modern ini, bagaimana cara masyarakat di Sawalunto atau daerah sendiri tetap menjaga budaya Minang atau budaya dahulu lah. Soalnya kan sekarang kalau zaman modern tuh udah berubah banget gitu ya. Mumpung dan untung kita punya dinas khusus, dinas kebudayaan. Di segala program pelestarian kebudayaan itu lengkap ada di sana. Festival-festival budaya ini sengaja kita buat rutin, sehingga ini juga mengingatkan masyarakat kita bahwa ini adalah budaya kita yang harus kita lestarikan. Kita punya festival Randai, festival Nusantara, kemudian juga ada festival wayang. Kita buat di sini. Ini dalam rangka menjaga dan merawat itu. Dengan ada festival itu, di samping orang berkunjung, tetapi menyampaikan pesan bahwa ini adalah budaya kita yang harus kita jaga dan kita rawat dalam bentuk program itu. Dan kemudian program-program lain di dinas memang ada program dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan kebudayaan tersebut. Kita punya program lomba pidato adat yang dulunya sudah hampir hilang. Jadi kalau di Sumatera Barat itu ada pidato adat. Kalau kita mau acara adat itu mau makan aja ada pidatonya sangat panjang sekali. Kemarin makan apa? Bajang. Mereka ngerasain makan bajang juga. Ah iya, itu kan pidato adat itu dipersingkat loh. Harusnya dia berdebat itu. Debat antara yang tuan rumah dengan yang tamu. Tapi karena acara kita disetting waktu yang terbatas ya tanpa debat lah. Kalau debatnya nggak selesai bisa jadi nggak makan. Iya makanya. Atau setelah makan nggak boleh pulang kita karena harus mendapat izin dari tuan rumah. Nah itu masih kita lestarikan dengan lomba-lomba dan kegiatan itu kita dukung. Kayak seluring itu apa nama Minangnya? Ingat nggak? Miring dan musik itu. Jadi Silakan. semoga sehat-sehat Bapak dan doakan kami semoga terutama anak-anak ini semoga jadi pemimpin yang amanah, yang baik, dan semoga eksplorasi kami aman, berkah, dan juga selamat ya Pak. Amin. Semoga sukses. Ya. Sukses ya dan dapat sesuatu yang bermanfaat yang bisa untuk. Terima kasih Pak Wali. Terima kasih. Ya.